Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada hari ini akan dilandaskan pada kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun sebelumnya kita akan satukan hati kita di dalam doa. Jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Wahyu pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, ya, Tuhan menyatakan bahwa di dalam Dia ada kehidupan. Dialah sumber kehidupan itu. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan umat manusia adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu sangat keliru jikalau ada orang yang beranggapan bahwa kitab Wahyu memberitakan tentang bagaimana Allah menghancurkan dunia dengan segala isinya. Hal yang sama sekali tidak ada di dalam kitab Wahyu tersebut. Karena apa yang disaksikan di dalam kitab Wahyu justru sebaliknya. Allah memperbarui segala sesuatunya. Allah memperbarui langit dan bumi ini sehingga menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Dan langit yang baru dan bumi yang baru itu ditandai dengan kehidupan yang sejati yang Allah berikan untuk manusia. Gambaran yang kita baca tadi, bagaimana air kehidupan itu memancar keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Dan dari air kehidupan itu tumbuhlah pohon-pohon kehidupan yang daunnya memulihkan dan menyembuhkan umat manusia. Apa yang digambarkan itu menunjukkan suatu keadaan ideal dari kehidupan manusia yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya mendapatkan kehidupan yang berasal dari Allah, tetapi juga mendapatkan terang yang dari Allah. Artinya bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini juga terus-menerus diperbarui oleh Allah, menjadi semakin baik, semakin berkenan, dan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita memang belumlah merupakan kehidupan yang ideal. Kita juga menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, penderitaan, dan kesusahan. Terutama di masa pandemi saat ini, banyak yang harus bergumul dengan berbagai macam persoalan. Hidup terasa berat. Tetapi janganlah kondisi kehidupan saat ini membuat kita putus asa. Melainkan mari kita memegang teguh pengharapan bahwa Allah memimpin kehidupan manusia, Allah memimpin jalannya secara manusia. Dan perjalanan hidup manusia, sebagaimana yang Allah kehendaki, bukanlah berujung pada kehancuran atau kebinasaan. Melainkan yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikan, kesejahteraan. Dan Allah terus-menerus akan memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh pada pengharapan ini. Mari kita
berpegang teguh pada keyakinan Allah tidak berencana dan berkehendak untuk menghancurkan dunia dengan segala isinya, di mana manusia ada di dalamnya, melainkan Allah terus-menerus mau memperbaruinya, sehingga kehidupan manusia juga semakin baik, semakin sejahtera, dan semakin bahagia. Di dalam pergumulan, di dalam kesusahan kita, mari kita terus berpegang pada Allah. Dia adalah sumber kehidupan, dan di dalam Dia, dari dalamnya, kita akan menerima kehidupan yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa kembali. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah berbagai tantangan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini, Engkau mengingatkan kami bahwa segala pergumulan dan tantangan kehidupan ini tidak akan berujung pada kehancuran kehidupan kami, melainkan pemulihan dan pemulihan. Apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan kami adalah kebaikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ajarkanlah kepada kami untuk berserah kepada Tuhan, berharap pada pertolongan Tuhan, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan sendiri. Sebab dari dalam Tuhan akan mengalir kehidupan yang sebenarnya. Sungguh ya Tuhan, kami memegang firman-Mu dan janji-Mu, kami percaya penuh kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.